Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, kali ini saya ingin berbagi informasi, ngobrol-ngobrol gitu ya, atau sharing santai berkaitan dengan salah satu variabel atau parameter dalam penyeduhan kopi, terutama ya kopi yang diseduh secara manual. Kita mengenalnya dengan istilah manual brew ya. Nah, variabel yang saya maksud adalah brew ratio atau rasio antara kopi dan air dalam keseharian kita ya di bar. Kita biasanya lebih mudah memahaminya sebagai perbandingan antara kopi dan air yang kita pakai ketika kita membuat kopi ya, baik itu kopi yang kita buat secara manual maupun secara mesin. Tapi kali ini kita akan lebih fokus ke manual brewnya. Oke, nah teman-teman, di banyak kesempatan saya itu sering gitu ya mendapatkan pertanyaan berkaitan dengan rasio yang pas itu berapa gitu ya. Jadi ketika saya mengajar di Full Cup Barista Training atau ketika saya ngebar gitu ya di Full Cup Coffee, dan juga termasuk di kolom komentar ya channel ini, itu ada yang bertanya, "Bang, kira-kira rasio yang pas itu berapa?" gitu. Nah, dalam menjawab pertanyaan tersebut, biasanya saya itu merekomendasikan range ya, situasi antara gitu. Jadi saya nggak akan rekomendasi untuk rasio yang pas itu satu saja gitu, karena buat saya gitu ya tidak ada magic ratio. Jadi kalau misalnya satu rasio lalu kita pakai untuk semua kopi dan berhasil, itu menurut saya pribadi itu mustahil gitu ya. Terlalu sakti gitu kalau kita hanya menggunakan satu rasio, misalnya 1 banding contohnya 17. Nah, langsung kita pakai untuk semua kopi dan berhasil, itu menurut saya terlalu sakti. Nah, biasanya saya merekomendasikan range-nya dari sekian sampai sekian ya. Nanti kita akan bahas menggunakan grafik yang direkomendasikan oleh SCA, baik yang Amerika maupun yang Eropa ya, sebelum mereka bergabung menjadi SCA. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan catatan kecilnya ya berkaitan dengan pembahasan kali ini, yaitu brew ratio ya, perbandingan antara kopi dan air, terutama ya untuk menjawab pertanyaan apa sih pengaruhnya gitu ya ratio ini ketika kita membuat kopi, dan nanti kira-kira berapa ratio favorit kita untuk kopi tertentu. Misalnya kopi A berapa, kopi B berapa, kopi C berapa, dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Oke, kesini saja. Di sini saya sudah siapkan catatan kecilnya. Ini adalah grafik gitu ya yang dikeluarkan oleh SCA, semacam asosiasi kopi specialty di dunia gitu. Nah, seperti yang kita tahu, dulu ada SCA, ada SCAE. Nah, saat ini mereka sudah bergabung menjadi SCA. Nah, yang saya tampilkan ini adalah SCAA sebenarnya ya, yang versinya Amerika. Oke. Ini untuk brew ratio-nya menggunakan dose atau jumlah kopi yang digunakan itu mulai dari 40, 45, 50, 55, 60, 65 dan 70 ya gram per liter ya, per 1 liter ya maksudnya. Nah, di sini ini yang versi lebih lama gitu ya, tapi sudah saya kasih catatan-catatan ya. Kalau tadi kan agak susah ya, kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari di bar langsung nyeduh kopi menggunakan 70 gram 1 liter, karena kan orderan rata-rata untuk 1 cup ya, untuk 2 cup, tidak butuh sebanyak ini, seperti itu. Sehingga kita biasanya menggunakan satuannya itu dengan 1 banding sekian. Nah, di sini grafiknya sudah saya siapkan juga ya, bisa dilihatkan ya di sini. Oke. Ini kelihatan mulai dari 1 banding 14, sekian ya. Lanjut lagi 114, sekian lagi, mendekati 1 banding 15. Ke sini 1 banding 15,7 ya. Lalu kemudian 1 banding 16,8 ya. Berikutnya 1 banding 17,9. Terus ke sini ya sampai di sini ada 1 banding 20, sekian. Terakhir di sini 1 banding 24, sekian. Oke, saya kenalkan dulu. Masih ada satu lagi, ini yang Amerika. Ya, yang 2 tadi ya, yang ini ya, ini yang Amerika sama yang ini. Oke, untuk yang ini adalah yang Eropa.
sebelum mereka bergabung menjadi satu asosiasi namanya SCA ini. Oke. Ya, mereka mulai dari 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, saya jelaskan dulu. Ternyata gitu ya, rasio ini sangat berpengaruh ketika kita menyeduh kopi, terutama di dua sumbu, teman-teman. Sumbu yang pertama adalah sumbu strength ya, yang ke atas. Sumbu yang kedua adalah di sumbu ekstraksi ya, atau extraction yang ke sini. Ada vertikal, ada horizontal. Ada sumbu Y, ada sumbu E. Nah, ketika kita menggunakan rasio ini, ternyata gitu ya, pilihan yang kita ambil akan sangat menentukan terhadap strength. Apa itu strength? Strength itu adalah kekuatan kopi. Oke, di sini ini bisa kita lihat yang ke atas, ya, yang vertikal berarti ya. Di sini ada tulisan weak, ada tulisan ideal, dan berikutnya ada tulisan strong. Jadi artinya adalah kalau ya, misalnya kita menggunakan kopi yang sedikit dengan air yang cukup banyak, ya, maka besar kemungkinan seduhan kita itu akan jatuh di zona weak. Weak ini ya menjelaskan bahwa kopi yang kita seduh itu terlalu lemah, atau biasanya kita menyebutnya dengan istilah watery. Sementara kalau kopi yang kita pakai itu terlalu banyak dan air yang kita gunakan terlalu sedikit, maka bisa dibilang hasil seduhan kita itu masuk ke zona strong. Oke, strong ini artinya kopinya itu terlalu kuat. Menurut Amerika dikatakan weak kalau ya hasil seduhan kita ketika diukur gitu ya dengan menggunakan alat refraktometer seperti ini nih alatnya, salah satunya ya. Ini adalah refraktometer ya. Oke, saya letakkan di sini. Dikatakan weak kalau hasilnya ketika diukur itu kurang dari 1,15 ya, kurang dari 1,15, jadi ke bawah. Dikatakan strong kalau gitu ya, seduhan kita itu gitu lebih dari 1,35. Jadi di sini nih, oke ya, lebih dari 1,35. Oke. Menurut Eropa ya agak berbeda. Dikatakan weak ketika kurang dari 1,2. Nih, ya ke sini ya, kurang dari 1,2. Kalau tadi kan Amerika kurang dari 1,15. Sementara dikatakan strong menurut Eropa nih, ya ketika seduhan kita diukur menggunakan refraktometer dan hasilnya TDS-nya itu total padatan terlarutnya itu ya, itu lebih dari 1,45%. Nah, karena Amerika dan Eropa sekarang bergabung ya menjadi ini SCA, maka bisa kita bilang kalau seduhan kita itu ya ini digabung gitu loh. Kurang dari 1,15 kita bilang weak, lebih dari 1,45 dikatakan strong. Jadi itu gabungan antara Amerika dan Eropa ketika mereka sudah bergabung menjadi satu, yaitu SCA ini. Itu ya. Jadi ternyata pilihan berapa banyak kopi dan air yang kita pakai itu bisa menentukan terhadap kekuatan kopi ya yang kita seduh. Bisa weak, lemah kopinya atau watery, bisa strong ya, kuat kopinya. Nah, yang kita mau adalah yang ideal. Kalau diukur ada di antara 1,15 sampai dengan 1,45% ya TDS-nya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, rasio ini akan sangat berpengaruh gitu ya dalam kekuatan kopi ketika kita menyeduhnya. Ya, sekali lagi saya ulang, kalau kopi yang teman-teman pakai itu terlalu sedikit, lalu airnya kebanyakan gitu ya, maka besar kemungkinan seduhan teman-teman akan jatuh ke zona weak ya. Sementara kalau kopinya kebanyakan, airnya terlalu sedikit gitu ya, besar kemungkinan seduhan teman-teman akan jatuh ke zona strong. Kita mau yang ideal yaitu ada di antara 1,15 sampai dengan 1,45%. Kalau diukur menggunakan alat yang dikenal dengan refraktometer. Nah, yang ini sebenarnya nggak terlalu mahal ya, 6 juta ke atas kali ya. Ada sebenarnya yang mahal banget ya, yang hampir 20-an juta, itu yang VST.
gitu. Nah, saya kira kalau untuk kepala belajar ini sudah cukup gitu ya. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan juga nggak apa-apa, dilatih saja sensorinya. Kira-kira yang weak, yang watery itu kayak apa, yang strong itu bagaimana. Seperti itu teman-teman ya. Gampangannya ketika kita mendiskusikan gitu ya ratio dalam pengaruhnya terhadap strength atau kekuatan kopi gitu, oke? Nah, kalau teman-teman punya pengalaman berhubungan dengan strength ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, saya lanjutkan ya ke sini lagi. Yuk, lanjut. Oke, berikutnya saya akan jelaskan gitu ya pengaruh ratio ini ke ekstraksi ya, ke ekstraksi. Ini adalah ekstraksi. Nah, baik Amerika maupun Eropa ya sebelum bergabung sepakat untuk ekstraksi yang ideal itu ada di antara 18 sampai 22%. Saya ulang, ekstraksi yang ideal adalah 20% plus minus 2 atau antara 18 sampai 22%. Nah, kita lihat grafik yang Amerika tidak ada perbedaan ya. Nih, ini lebih terang ya. 18, 22% atau 20% plus minus 2. Seperti itu, teman-teman. Jadi adanya di kota ideal ini ya. Oke, 18, 22%. Nah, kalau hasil seduhan kita kurang dari 18% ya, maka kita bisa mengenalnya atau menyebutnya dengan istilah under. Jadi seduhan kopi kita itu disebut under ya. Kalau lebih dari 22%, seduhan kita itu dianggap bitter atau over. Oke, biasanya ciri-ciri dari under ya, under extraction ini yang pertama, kopinya itu terlalu sour, oke, terlalu asam gitu ya. Lalu kemudian astringent ya, sepet. Terus biasanya nih grassy, vegetal, kayak sayur-mayur mentah, kayak gitu ya teman-teman ya, under itu namanya. Lalu biasanya juga lacking sweetness gitu ya. Jadi manisnya itu terlalu sedikit, kurang manis. Ya, jadi kopi kehilangan rasa manisnya. Ini yang manis yang saya maksud bukan kopi ditambah gula ya, tapi manis yang memang dibawa oleh kopi secara alami mulai dari kebun. Seperti itu, teman-teman. Kita tahu ya, kopi ini kan produk alam ya, yang dikurasi oleh banyak orang ya, mulai dari petani, prosesor gitu ya, termasuk roaster dan seterusnya. Banyak banget yang berperan gitu ya. Jadi unik banget kopi ini. Kalau kita seduhnya itu terlalu sedikit ya, itu bisa under. Nah, ciri-ciri under sudah saya sebutkan yang barusan itu. Oke. Nah, kalau kita berlebihan dalam proses ekstraksinya, maka kita menyebutnya dengan istilah over ya, over extraction. Ciri-cirinya itu bitter jelas ya. Dry, kering gitu loh. Oke? Bahkan kadang-kadang gosong gitu ya. Nah, kita berharap seduhan kita itu tidak jatuh di zona under dan juga tidak jatuh di zona over. Kita mau di zona ideal di mana karakter rasanya itu ya lebih kompleks, intens dan positif. Ya, mulai dari aromanya, flavornya gitu ya, aftertaste-nya, acidity-nya, body-nya, balance-nya ya, overall dan seterusnya. Jadi kita mau seduhan kita itu jatuh di zona ideal itu, oke? Secara angka, secara sains sudah saya sebutkan berapa sampai berapa disebut ideal untuk ekstraksinya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, biasanya ada alat ukur yaitu refraktometer untuk membantu mengetahui gitu ya hasil seduhan kita itu jatuh di zona yang mana. Begitu teman-teman, oke? Nah, seperti yang kita tahu gitu ya. Terkait dengan ratio ini ya, kan ada pilihan ya biasanya. Paling mudah gitu ya, 1 banding sekian sampai 1 banding sekian. Biasanya nih yang paling banyak dipakai gitu ya oleh teman-teman antara 1 banding 15 sampai 1 banding 18. Meskipun kalau kita lihat di sini ya tadi ya, di sini ya, itu disebutkan ya kalau yang jatuh ke kota ideal itu ada di, sebentar saya cek lagi. Oke, nih di sini nih kelihatan ya. Ini kan ada garis-garis ya yang ke atas nih. Ini menandakan soal ratio ya. 14 banding sekian ya tidak menyentuh zona ideal. Oke, 1 banding 14,84 sama gitu ya, belum menyentuh zona ideal. Yang menyentuh zona ideal ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan kalau kita cek gitu ya, ini 1
adalah 1:15,7. Ya, 1:15 boleh karena geser ke sini lagi bisa ya. Oke. Berikutnya adalah 1:16,8. Lalu berikutnya 1:17,9 ya. Dan ini juga 1:19, 1:20. Oke. Jadi kalau diteruskan ada juga 1:22, 1:24. Nah, tapi kalau menurut Amerika gitu ya, yang ideal adalah rasio yang digunakan 1:15 sampai yang ini 1:20. Nah, kalau kita lihat yang di tengah-tengah, yang ini nih, oke. Ini kan 1:17,9. Kalau pas benar-benar di tengah, ini kan nggak di tengah banget nih. Kalau kita geser ke sini, itu akan ketemu angkanya ya 1:18. Itu yang dikenal dengan istilah golden ratio. Bukan magic ratio ya, golden ratio ya. Rasio yang dianggap gitu ya bisa menjadi titik berangkat kita ketika menyeduh kopi ya. Tinggal nanti kalau hasilnya misalnya berlebihan ya kita rubah, atau kalau hasilnya kurang kita juga rubah. Nah, dari sini bisa kelihatan gitu ya teman-teman. Kalau kita menggunakan rasio pendek ya 1:14 misalnya gitu ya, atau kalau kita menggunakan rasio panjang 1:20 misalnya, itu ternyata sangat berimplikasi gitu ya, sangat berimpact terhadap ekstraksinya ya. Kalau strength udah jelas, kita tadi sudah membahasnya gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan ekstraksi, ternyata dengan rasio yang pendek 1:14 misalnya, apalagi 1:10 gitu ya, besar kemungkinan ya ekstraksi kopi kita itu jatuh di sini ya, di under. Sementara kalau kita menggunakan rasio yang panjang 1:20 bahkan lebih ya, 1:22, 24, itu besar kemungkinan seduhan kita itu akan over ya. Seperti itu. Ciri-ciri sensorinya sudah saya sampaikan tadi. Jadi silahkan pilih saja rasio favoritnya teman-teman. Boleh teman-teman menggunakan rasio favorit, tapi sebaiknya mulai dari range yang ideal tadi ya, mulai dari 1:15 sampai 1:20. Umumnya kalau di Indonesia nih yang sering digunakan adalah 1:15 sampai dengan 1:18. Nah, teman-teman, tip dari saya ketika menggunakan rumus rasio ini gitu ya, jangan terpaku pada perbandingan 1:15 saja gitu loh. 1:16 saja ya. Pakai koma nggak apa-apa. Seperti ini misalnya. Teman-teman misalnya mau nyeduh kopi pakai rasio 1:15, misalnya 7 ya, nggak apa-apa. Tidak harus bulat gitu loh. Tidak harus bulat 1:16, tidak harus bulat 1:18, boleh ada komanya ya. 1 banding misalnya 18,18 itu boleh. Silahkan diimprovisasi saja ya untuk rasio favorit dan rasio yang cocok untuk kopi yang akan kita seduh. Karena kopi terus terang ya sangat kompleks gitu ya, sangat kaya gitu, mulai dari originnya, terus varietasnya, pasca panennya, termasuk juga profil sangrainya ya, bahkan density ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan rasio yang kita akan gunakan ketika menyeduh kopi. Jadi tip dari saya, teman-teman bisa menggunakan rasio yang tidak selalu bulat gitu, boleh ya. 1:15,5 boleh, nggak apa-apa gitu ya. 1:17,6 misalnya, boleh, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, rasio ya, atau rasio apapun yang teman-teman pakai, sebaiknya ya hasilnya itu menuju pada target ideal. Ideal baik secara refraktometer ya, yang sudah saya sebutkan tadi, strength dan extractionnya, termasuk juga ideal secara sensorik. Terus terang nih teman-teman gitu ya, angka-angka yang ada di grafik ini sebenarnya itu tidak selalu mencerminkan rasa. Jadi contohnya begini, ketika teman-teman nyeduh kopi diukur dengan alat ini dan ternyata hasilnya ideal secara strength ya, hasilnya ideal secara extraction, dan kalau dirasa itu belum tentu ideal secara sensorik. Itulah kenapa teman-teman juga perlu melatih sensorinya terus ya. Seperti itu teman-teman. Yang kita mau adalah sensorinya juga ideal, karena itulah yang kita serving, itulah yang kita persembahkan, itulah yang kita sajikan kepada konsumen kita. Kayak gitu teman-teman, oke? Nah, tip dari saya yang lainnya adalah, ini sebenarnya modul manual brew saya, ini tebal banget nih ya. Jadi kalau kalian ikut combo class, salah satu modul yang saya kasih adalah ini tebal banget nih. Oke. Nah, yuk
ke sini. Ya. Tip dari saya ya berhubungan dengan rasio ini ya. Seandainya teman-teman menyeduh kopi lalu hasilnya ideal baik secara refraktometer maupun secara sensorik ya enak gitu, namanya udah ideal gitu ya, nggak perlu ada yang dirubah gitu loh. Tapi kalau teman-teman nyeduh kopi hasilnya weak ya, lemah kopinya ya, atau strong ya, kuat kopinya, maka itu ada masalah di strengthnya. Ketika ada masalah di strength, maka teman-teman bisa bermain-main dengan kopi. Oke, sambil ada orderan tuh ya. Nah, oke, kesini dulu. Kalau weak itu sarannya ditambahkan kopinya. Kalau strong dikurangin kopinya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kalau berhubungan dengan ekstraksi gitu ya, misalnya kopinya under, bisa tambahkan airnya. Kalau misalnya kopinya itu over, bisa dikurangi airnya. Begitu, teman-teman. Oke, tolong di pick up dulu orderannya. Saya lanjutkan. Jadi tip dari saya tadi bisa teman-teman pakai ya ketika ngulik rasio dalam penyeduhan kopi. Seperti itu teman-teman. Jadi ada kalanya bermain-main dengan kopi, ada kalanya juga bermain-main dengan air. Ya, misalnya seduhan teman-teman bermasalah di strength, sarannya bermain-main dengan jumlah kopi yang digunakan. Sementara kalau ada masalah di extraction bisa bermain-main dengan air. Nah, penjelasannya seperti ini. Strength itu kan kekuatan kopi ya. Jadi kalau weak ya tinggal kita tambah kopinya. Begitu ya. Kalau misalnya strong terlalu kuat tinggal kita kurangin kopinya. Udah jelas gitu. Nah, kenapa ekstraksi disarankan bermain-main dengan air? Karena ya air inilah yang melakukan ekstraksi terhadap kopi. Ya, biasanya dengan air yang sedikit maka waktu seduh kita akan makin singkat gitu ya. Interaksi antara kopi dan air juga sebentar. Makanya biasanya kita mengenalnya dengan istilah under. Kalau air yang kita gunakan itu banyakkan bahkan berlebihan gitu ya teman-teman, itu waktu seduhnya itu bisa panjang, bisa lama, sehingga air memiliki kesempatan yang sangat lama untuk mengekstrak kopi. Dan kalau itu berlebihan, kelewatan, itu akan menghasilkan kopi yang over extraction. Ciri-ciri sensornya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi itu tip tambahan dari saya. Oke, yang pertama tadi soal pemilihan rasio tidak wajib genap ya, bisa pakai koma, 1:15, sekian misalnya, 1:16, sekian, 1:18, sekian dan seterusnya. Yang kedua tujulah gitu ya zona yang ideal baik strength, extraction dan sensori ya. Titik harmoni antara strength, extraction dan sensori itu yang kita targetkan. Oke, berikutnya lagi tadi ya kalau kita menyeduh dan ternyata seduhan kita itu weak, strong, bermain-main dengan kopi. Kalau ekstraksi yang bermasalah under atau over, kita bisa bermain-main dengan air. Oke, tambahan lagi dari saya kalau teman-teman ya ingin mencari intensitas dalam seduhan teman-teman, itu sebenarnya bisa bermain-main dengan rasio yang agak pendek. Tapi pendeknya itu jangan 1:10 ya, misalnya 1:14 gitu ya, seperti itu. Sementara kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil seduhan yang lebih kompleks, teman-teman bisa menggunakan rasio yang cukup panjang ya, misalnya 1:18 dan seterusnya. Artinya apa? Contohnya begini, kalau teman-teman pakai kopi yang enak, jangan ragu menggunakan rasio panjang. Nah, kalau kopinya udah bermasalah, misalnya terlalu gelap misalnya, itu ya jangan menggunakan rasio yang panjang banget gitu, yang lebih pendek. Jadi ratio ini nanti kita pasangkan dengan variabel parameter-parameter yang lain. Misalnya gitu ya, berhubungan dengan grind size-nya, berhubungan dengan temperatur atau berhubungan dengan waktu seduhnya. Jadi nanti ketika diterapkan dalam proses seduh, ratio ini tentu tidak bisa berdiri sendiri. Masukkan saja misalnya ke segitiga atau triangle misalnya begitu ya. Itu bisa kita ulik nantinya. Oke? Yang pasti tip dari saya tadi bisa teman-teman coba. Ya, teman-teman tidak akan pernah tahu hasilnya kalau tidak pernah bereksperimen, kalau tidak pernah mencoba. Tapi yakinlah bahwa tidak ada magic ratio, satu rasio berlaku untuk semua kopi, itu nggak ada. Ya. Ada kalanya kita harus bergeser dari rasio yang satu dengan rasio yang lain ketika menggunakan kopi yang berbeda. Baik berbeda secara origin, secara varietas, proses pasca panen, maupun profil sangrai termasuk waktu sangrai dan seterusnya. Begitu teman-teman ya.
ternyata rasio ini sangat berpengaruh dalam seduhan kopi, terutama strength, extraction, dan juga sensorinya. Seperti itu. Saya berharap tip dari saya ini bermanfaat. Silahkan diulik gitu ya, dan kalau teman-teman punya pengalaman yang menarik gitu, bisa sharing di kolom komentar ya. Kira-kira rasio favorit teman-teman untuk kopi tertentu berapa, dan kalau bisa alasannya kenapa. Oke, seperti itu. Saya kira sudah cukup ya untuk bahasan berkaitan dengan rasio. Kalau misalnya ada yang kelewatan, nanti kita diskusi di kolom komentar atau lebih detail lagi di Full Cup Barista Training. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.